Halo semua, selamat datang di TK 4202, Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia. Saya Hari Devianto, kali ini akan menyajikan modul 9 terkait manajemen proyek dengan fokus organisasi proyek. Hi everyone, welcome to Chemical Engineering Economics and Project Management. My name is Hari Devianto, discussing Model 9, Project Management, focusing on project organization. Melanjutkan segmen sebelumnya, kali ini kita memasuki segmen 9.3 terkait organisasi proyek bagian pertama. Continuing our previous segment, now 9.3, related with project organization 1. Organisasi proyek. Yang disebut organisasi bisa didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berkoordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatannya untuk mendapatkan tujuan dari organisasi tersebut. Secara umum, mengorganisasi adalah melakukan suatu pengaturan yang ada di dalam sumber daya suatu perusahaan yang terdiri dari 5M yang sudah dibahas sebelumnya. Man, Material, Machine, Money, and Management, serta methods secara sinkronisasi untuk mendapatkan tujuan yang efektif dan efisien. Yang harus dipastikan dalam organisasi harus ada komunikasi yang kuat serta pemahaman yang jelas. Yang perlu diingat juga, ada manajemen yang memiliki otoritas dalam bentuk kekuatan yang diberikan kepada satu individu untuk mengambil keputusan. Tapi jangan lupa, setiap power yang dimiliki memiliki tanggung jawab juga. Tanggung jawab adalah kewajiban dari suatu individu yang memiliki peran tertentu dalam suatu organisasi agar bisa melakukan tugasnya secara efektif. Jangan lupa ada satu istilah lagi yang berhubungan dengan akuntabilitas, di mana setiap aktivitas itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan kata lain, aktivitas merupakan gabungan dari otorisasi dan juga tanggung jawab. Okay, project organization. You see from this sentence, the organization can be defined as groups of people who must coordinate their activity. So it should be in a good coordination in order to meet the objective. So it should have a people, it should have coordination and also objective. In general, organizing is to arrange the corporate resources. Remember what's so-called by 5M, man, material, machine, money, and so on, in a synchronous action. And don't forget, in order to have good coordination, it requires strong communication and a clear understanding. The next one is authority. Authority is the power granted to individual, so they can take the decision. Without any authority, the project organization will be very difficult. But don't forget, there is also what's so-called by responsibility. That one is related with the obligation incurred by individuals in their roles inside the organization, so the assignment can be performed effectively. But don't forget, both authority and responsibility will be under what's so-called by accountability, where you can have all the question and then will be easy to answer with the
satisfactory completion of a specific job. Selanjutnya mari kita lihat tipe dari organisasi proyek. Secara umum bisa dibagi 3. Ada organisasi yang berbasis fungsional, organisasi yang berbasis project murni, atau gabungan keduanya dalam bentuk project matrix. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi jenis organisasi tersebut? Dimulai dari ukuran proyeknya, panjang dari proyeknya, filosofi dan visibility dari top manajemennya, lokasi suatu proyek, ketersediaan sumber daya, serta aspek khusus dalam proyek tersebut. Okay. There are 3 types of project organization. Functional project organization, pure project organization, and the combined version also called by matrix project organization. So it depends on the following factors which project organization structure will be suitable. The first one is related with the size of the project, the length of the project, philosophy and visibility of top management, project location, available resources, and also unique aspects of the project. Sekarang ini jenis pertama dari organisasi proyek yang dibahas tadi, yaitu berbasis fungsional. Apa yang perlu dilihat di sini? Bahwa setiap anggotanya ini harus melapor ke masing-masing functional manajernya. Bisa dilihat di sini staff lapor ke atasnya. Staff lapor ke atasnya. Ini yang disebut sebagai functional project organization. Nanti masing-masing dari functional manajernya akan melapor ke chief eksekutifnya. Oke. Dengan kata lain, project manager ini hanya mengkoordinasikan yang berhubungan dengan project di bawahnya. Tidak ada formal authority. Ini cocok untuk yang repetitif dan relatif projectnya itu kecil. Ini biasa terjadi di militer atau di pemerintahan. Apa keunggulan dari sistem ini? Ini mudah dibentuk. Relatif pada saat operasionalnya ini jarang bentrok. Dan ini cocok untuk aktivitas dasarnya. Kelemahannya apa? Kelemahannya komunikasinya seringkali menjadi kendala. Berikutnya adalah komitmennya menjadi rendah. Karena ya relatif berhubungan dengan rutinitas. Okay, functional project organization. If you can see, the idea is when you act as a staff, you only need to give your responsibility directly to your functional manager. Certain group to specific functional manager. Okay. While the rest, it will be under functional manager who work as project coordination, responsible directly to chief executive. So the idea is each staff member should report to their respective functional manager, while the project manager only coordinate the project-related activities. This is suitable for repetitive and relatively small projects. As you can see, this is suitable for armed forces, government agency, and so on. The good things related with this type of organization, this one is very easy to establish. Minimum interruption, and it will perform based on the functionality. Unfortunately, the communication tends to be compromised,
and also the low commitment of staff member to the project. It will be another issue. Bagian ini berhubungan dengan organisasi yang project murni, di mana setiap staffnya itu harus benar-benar bekerja full. Kalian bisa melihat di sini warnanya semua abu-abu. Sementara di slide sebelumnya ada yang putih. Abu-abu menunjukkan peran yang maksimal di dalam suatu proyek. Jadi ini benar-benar ada dedicated project manager dan dedicated team, sehingga wajib bekerja sama dengan baik. Project manager ini yang harus mampu memanage konflik di dalam tim atau antar tim. Itu peran dari masing-masing project manager. Oke. Nah, ini cocok pada saat proyeknya itu relatif steady. Kekuatannya apa? Komunikasinya akan menjadi sangat baik. Sehingga konflik dapat diminimalkan. Oke. Pengambilan keputusan pun menjadi lebih cepat. Kelemahannya apa? Kelemahannya biaya untuk mempertahankan organisasi ini menjadi sangat tinggi. Bahkan anggota tim ini akan merasa kesulitan dengan kelemahan seperti ini akan mengakibatkan sulitnya untuk berkembang. Ini agak kurang cocok untuk pertumbuhan dari sisi teknikal. Okay, now we are discussing about project-based organization, what's called by pure project. If you can see, the gray box represents the engagement in project activities. Unlike the previous slide, the previous organization, you can see the white box inside the stack. But here, all are gray boxes. The idea is each project has a dedicated project manager and dedicated team member. The project manager should manage the conflict inside the team and also between the teams. This is suitable for steady flow of project. The strengths are the communication will be very good. Decision making can be very fast. The upper management can focus on executive level decision making. Unfortunately, there will be a high cost of maintaining this kind of organization. In addition, this is not suitable for technical competence growth, because if you want to have better career, this kind of organization is not really suitable. Nah, ini adalah yang terakhir yang merupakan kombinasinya. Sering disebut sebagai organisasi matriks, di mana setiap anggotanya tidak hanya melaporkan ke project manajernya. Ini ke sebelah kanan ada project manager, ke sebelah atas ada functional manager. Jadi seperti jabatan struktural dan jabatan fungsional. Ya. Nah, pada saat bekerja di dalam suatu project manager, ya memang engagement-nya tinggi ya. Di mana project manager itu memiliki tanggung jawab yang besar agar proyeknya bisa sukses. Tetapi sayangnya setiap staff pun harus bertanggung jawab ke functional manager dari sisi struktural. Jadi keunggulannya apa? Project manager ini bisa mempertahankan atau memaksimalkan sumber dayanya agar proyek bisa berjalan dengan baik. Keunggulan lain, kan ini konsepnya main comot gitu. Keunggulan lain, jadi pada saat bagian tertentu belum bekerja, ya,
stafnya bisa tetap bekerja sesuai dengan fungsional. Jadi konsepnya seperti itu. Kelemahannya, karena ada 2 bos tadi, maka konflik potensialnya akan semakin tinggi. Ya. Jadi bingung ini mana yang harus didahulukan, project manager atau functional manager. Okay. Okay. Last but not least, this is the combined organization type, so-called by matrix organization. As you can see, one has one staff, for example here, he has 2 boss. The first one is project manager. The second one is functional manager. Because of this system, the positive is the project manager can maintain maximum project control, facility career, and technical expertise. In addition, it can reduce costs due to shared people. Okay. Unfortunately, as you can see, project team member must report to both project manager and also functional manager. Okay. So based on this nature, the weakness would be higher conflict potential. Which one should be prioritized? The project manager or functional manager? This will be another issue. That was the end of the segment related with project organization. Jadi itu adalah akhir dari segmen terkait dengan project organisasi proyek. Sampai jumpa di segmen berikutnya.